Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Sunan Muria adalah salah satu wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah, khususnya di lereng Gunung Muria, Kudus. Perjalanan dan perjuangan dakwahnya dikenal karena pendekatan dakwahnya yang lembut dan mengakar kuat, melebur dengan masyarakat luas dan menggunakan kesenian budaya lokal sebagai media dakwahnya. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said merupakan salah satu tokoh sentral yang sangat kental menggunakan metode dakwah kultural dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Dalam kehidupan pribadinya, Sunan Muria tercatat menikah dengan dua perempuan bangsawan, yaitu Dewi Sujina, adik dari Sunan Kudus, dan Dewi Roroyono, putri dari Ki Ageng Ngerang. Pernikahan dengan Dewi Sujina mempererat hubungan dan kerja sama dakwah antar anggota Wali Songo, yang memang dikenal saling bersinergi dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Sementara itu, pernikahannya dengan Dewi Roroyono memperkuat ikatan emosional dan sosial antara Sunan Muria dengan masyarakat lokal, sehingga memudahkan jalannya dakwah di kalangan masyarakat pedesaan. Tak hanya metode dakwah kultural dengan akulturasi budaya yang kental, perjalanan dakwahnya anggota Wali Songo juga lebih senang berkesenian, yang mau bermusik dengan syair-syair yang siapapun mendengarnya dapat menggetarkan kalbu. Karena bait-baitnya menggunakan bahasa Jawa yang lugas, tegas dan mudah dipahami dengan menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Dikenal karena gaya dakwahnya yang khas dan sangat membumi. Salah satu ciri khas dakwah Sunan Muria adalah pendekatannya yang sangat kultural dan membumi. Ia tidak menggunakan cara-cara yang konfrontatif atau menolak budaya setempat secara langsung. Sebaliknya, beliau justru merangkul tradisi lokal dan menjadikannya sebagai media efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Berbagai kesenian tradisional Jawa, seperti gamelan dan wayang kulit, digunakan oleh Sunan Muria sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus menyisipkan pesan moral dan spiritual dalam pertunjukan tersebut. Tak hanya itu, Sunan Muria juga dikenal sebagai pencipta dan pengembang tembang-tembang Macapat, seperti Sinom dan Kinanthi, yang berisi ajaran Islam tentang akhlak, tauhid, dan etika sosial. Melalui tembang ini, nilai-nilai keislaman dapat dengan mudah diterima dan diresapi oleh masyarakat yang kala itu sangat dekat dengan seni tutur dan lagu tradisional. Berbeda dengan beberapa wali lain yang berdakwah di pusat-pusat kota, Sunan Muria memilih daerah terpencil dan pedesaan di sekitar Gunung Muria sebagai lokasi utama perjuangannya. Nama Sunan Muria pun diambil dari nama gunung tersebut, menandakan kedekatannya dengan alam dan masyarakat setempat. Konon, meskipun Sunan Muria dikenal sebagai tokoh yang sangat mencintai dan memadukan harmonisasi ayat-ayat kauniyah dengan tafakur dan tadabbur dari lama semesta, ia kaji selaraskan dengan ayat-ayat Qur'aniyah hingga menjadi ilmu dan di hatinya penuh rasa takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersyukur. Sunan Muria menerapkan ajaran sufistik dan thoriqoh yang mengamalkan waktu hidupnya untuk penghambaan dan penuh ibadah. Namun, ajaran thoriqoh itu tidak diberlakukan kepada masyarakat banyak, mengingat Islam belum begitu kuat menjadi pondasi bagi masyarakat peralihan yang awalnya beragama Hindu menjadi agama Islam. Dakwah ceria penuh makna itu bukan ia ciptakan sendiri, tapi ia modifikasi dari ajaran para wali Allah terdahulu, yang terutama cara dakwah yang diajarkan oleh sang ayah Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga, serta cucu dari Syekh Maulana Ishaq melalui ibunya, Dewi Saroh. Latar belakang keluarganya yang syarat dengan nilai keislaman. Sang ayah inilah yang sangat berpengaruh kuat terhadap perjalanan dakwah Sunan Muria, bahkan menjadi inspirasi utama untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Seperti ayahnya yang menggunakan metode dakwah yang inklusif dan penuh toleransi, media dakwah melalui wayang kulit yang diajarkan ayahnya diwariskan ke Sunan Muria, lengkap dengan gamelannya.
Bahkan tidak hanya Sunan Muria, media wayang kulit yang pernah dimainkan oleh Sang Dalang. Sunan Kalijaga itu dihibahkan juga ke Sunan Gunung Jati Cirebon. Sampai saat itu hadiah pemberian Sunan Kalijaga itu masih tersimpan rapi dan utuh di Museum Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Dengan mengalir darah dari para penyebar agama Islam, menjadikan Sunan Muria sosok yang kaya wawasan dan bijak dalam menghadapi masyarakat multikultural. Beliau dikenal akrab dengan rakyat kecil, membantu mereka melalui pendidikan, penyuluhan pertanian, dan penyebaran ilmu keislaman yang mudah dipahami. Sunan Muria menjadi pelopor dakwah santai, bahagia dan penuh hikmah, serta pembelajaran tentang ajaran akhlak dan budi luhur manusia. Metode ini bukan hanya diadopsi oleh para penyebar Islam dahulu, tapi masih dominan dipakai oleh para dai-dai, penceramah hingga abad ini. Sunan Muria sadar betul sebagai seorang makhluk yang akan kembali kepada Sang Pencipta. Namun dirinya ingin berinvestasi untuk kebaikan, dan perjuangannya dilanjutkan dengan membuat metode dakwah yang tetap berlaku dan menjadi inspirasi di segala zaman. Bukan hanya materinya, tapi metodologi dakwahnya Sunan Muria sangat membumi dan mengakar kuat hingga zaman sekarang. Melalui kesenian dan tradisi masyarakat, Sunan Muria berhasil menyampaikan ajaran Islam tanpa menimbulkan penolakan. Cara ini membuat dakwahnya mudah diterima oleh berbagai kalangan menerima kebenaran Islam. Keberhasilan dakwah Sunan Muria ditandai dengan membludaknya jamaah. Hampir setiap hari, masjid yang ia dirikan tak pernah sepi. Masyarakat datang berbondong-bondong untuk membaca 2 kalimah syahadat. Bukan hanya seorang seniman, Sunan Muria juga wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki fisik yang kuat. Semasa hidupnya ia memilih hidup di puncak Gunung Muria, hingga ia kembali kepada Rabbnya sekitar tahun 1551 Masehi. Ia tetap berada di puncak gunung dan ia dimakamkan di lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Kolo, Kudus. Itu artinya dari deretan nama-nama Wali Songo, tempat peristirahatan Sunan Muria lah yang menjadi makam paling tinggi di antara Wali Songo yang lain. Meski makamnya berada di puncak gunung, Sunan Muria tetap dicintai masyarakat. Namanya membumi, perjuangannya diteladani sebagai bukti. Ribuan peziarah datang setiap tahun, dan tak hanya untuk mendoakan, tetapi juga untuk mengenang keteladanan dan jasa beliau dalam menyebarkan Islam secara damai dan menyatu dengan nilai-nilai lokal. Dakwah Sunan Muria bukan sekadar pengajaran agama, melainkan sebuah gerakan sosial yang membentuk masyarakat religius, inklusif dan harmonis. Beliau melakukan proses akulturasi budaya, yaitu dengan menyesuaikan tradisi Jawa lama agar selaras dengan ajaran Islam, tanpa harus menghapus atau melarang praktik yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah modifikasi tradisi sesajen, di mana maknanya diarahkan ke bentuk syukur kepada Allah, bukan kepada roh halus atau makhluk gaib. Makanan itu biasanya dimubazirkan dengan disimpan di bawah pohon-pohon besar, tempat-tempat angker. Tetapi oleh Sunan Muria, makanan itu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan dan dimakan berjamaah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan dakwah yang memediasi tidak menghilangkan dengan berbasis budaya yang dilakukan oleh Sunan Muria terbukti sangat efektif dalam menyentuh hati masyarakat. Beliau tidak menghakimi atau memusuhi budaya lokal, melainkan memahaminya sebagai aset dakwah. Dengan menjadikan budaya sebagai jembatan, ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah tanpa konflik atau penolakan. Metode ini menunjukkan kebijaksanaan dan kelembutan Sunan Muria dalam menyebarkan agama, sekaligus menjadi warisan berharga dalam sejarah Islam di Nusantara. Selain dikenal sebagai pendakwah yang bijaksana, Sunan Muria juga dikenal memiliki kesaktiannya dan karomahnya yang sangat luar biasa. Doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik semua keistimewaannya itu sangat kontradiktif dengan rasa ria dan takabur, semata-mata untuk berdakwah dan menunjukkan keagungan Islam dan untuk menolong masyarakat. Sunan Muria seorang wali yang piawai menguasai bela diri dan ketenangannya kuat dalam hal pertahanan diri dan pertarungan. Berbagai kisah tentang kehebatannya dalam menghadapi musuh maupun melindungi masyarakat masih hidup dalam tradisi lisan masyarakat sekitar Gunung Muria hingga kini. Sunan Muria oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai seorang wali yang sakti,
Sunan Muria juga memiliki tubuh yang kuat. Hal itu dikarenakan letak tempat tinggalnya yang berada di atas gunung. Sunan Muria beserta murid-muridnya perlu naik turun gunung setiap hari ketika Sunan Muria harus menyebarkan Islam di daerah pesisir. Sunan Muria juga harus naik turun gunung untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Sunan Muria adalah tokoh agama yang benar-benar mengabdikan dirinya pada ajaran Islam. Dari perjalanan dakwah Sunan Muria, kita bisa belajar banyak hal yang sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana beliau menyebarkan Islam dengan cara yang penuh kasih sayang dan memahami budaya lokal. Sunan Muria tidak memaksakan perubahan, tetapi justru merangkul tradisi yang ada, lalu mengarahkannya ke jalan yang lebih baik. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menyebarkan kebaikan, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, tanpa menghilangkan nilai-nilai yang kita bawa. Beliau juga mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Embrace dengan membimbing masyarakat melalui seni, pertanian, dan pendidikan moral. Sunan Muria menunjukkan bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang bisa diterima oleh hati, bukan hanya lewat kata-kata, yang melalui kesenian tradisional seperti wayang kulit dan tembang macapat. Beliau menyampaikan pesan-pesan Islam yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, tanpa menimbulkan penolakan. Kekuatan fisik dan kesabaran beliau dalam mendaki gunung untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, adalah contoh keteladanan yang bisa kita ambil. Sunan Muria mengajarkan kita bahwa dakwah bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal memberi teladan dan tindakan nyata. Sebagai umat, kita juga diajarkan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, menghargai tradisi yang ada, dan selalu berusaha untuk menyebarkan kebaikan dengan cara yang penuh hikmah dan kelembutan hati. Hikmah lain yang bisa kita ambil adalah keteladanan Sunan Muria dalam menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan rendah hati. Beliau tidak pernah menyombongkan diri atas keistimewaannya, tetapi selalu menjadikan amal perbuatan dan ibadah sebagai jalan hidupnya. Ini mengingatkan kita bahwa meski kita diberi kelebihan, kita harus tetap rendah hati dan selalu mengingat tujuan hidup yang lebih besar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat perjuangan dan keteladanan Sunan Muria, mari kita renungkan bagaimana kita bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan kita, dengan penuh kasih sayang, menghargai tradisi, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman yang kita yakini. Semoga perjuangan beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menebar kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.